الأربعون النووية. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa itratihi wa ahli baitihi wa azwajihi ummahatil mu'minin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul atas izin Allah di rumah saya di Desa Kenanga, Blok Duku Krupuk, promosi untuk mengaji dan mengkaji kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Dan pada kesempatan ini saya akan membacakan hadis yang ketiga. Silakan dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi fid darain, amin ya rabbal alamin. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Khattab. Kalau hadis yang pertama dan hadis yang kedua diriwayatkan oleh sahabat Umar, hadis yang ketiga diriwayatkan oleh anaknya sahabat Umar. Namanya Sayyidina Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Ayahnya luar biasa, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua. Anaknya pun luar biasa, sama-sama hebat semua. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Qala, berkata anaknya sahabat Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, bersabda. Bagaimana sabdanya? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa saumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita perhatikan hadis ini, ternyata urutannya yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang pertama. Wa iqamis shalah, salat yang kedua. Wa ita'iz zakah, zakat yang ketiga. Dan keanehan pun terjadi. Wa hajjil baiti, haji yang keempat. Yang ketiga wa ita'iz zakah.
keanehan terjadi. Yang keempat, wa hajjil baiti, haji ke Baitullah yang keempat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa pada bulan suci Ramadan. Biasanya umumnya yang kita pernah dengar bahwa pertama adalah tartibnya, urutannya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sekarang hajinya nomor 4, puasanya nomor 5. Kalau pada hadis yang pertama, al-islamu anta syahada an la ilaha illallah, itu hadis yang kedua, itu urutannya yang pernah kita dengar, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau hadis yang ketiga, puasa Ramadan, diurutkan ke nomor yang terakhir, yang nomor 4-nya adalah haji. Bagaimana penjelasannya? Ini ulama mengkaji kenapa susunannya berbeda. Ada penjelasan dari beberapa ulama, ternyata ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang syahadah, yang menerangkan tentang tauhid, baik tauhid, syahadat tauhid ataupun syahadat Rasul, itu ayat-ayat yang paling banyak dibahas. Jumlahnya menempati nomor 1 yang berkaitan dengan tauhid, baik syahadat kepada Allah ataupun kepada Rasulullah. Yang membahas tentang masalah Allah dan Rasulullah, jumlah ayatnya menempati urutan yang pertama. Urutan yang kedua, ayat-ayat dalam Al-Quran itu posisinya adalah sholat. Banyak sekali yang menjelaskan tentang masalah sholat dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga menempati posisi yang kedua setelah masalah tauhid. Yang ketiga yang paling banyak membahas setelah sholat adalah zakat. Yang paling banyak juga setelah zakat adalah haji. Haji banyak juga. Sedangkan yang paling sedikit masalah puasa, cuma beberapa ayat puasa. Yang paling terkenalnya Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ini terkenal banget, ini khotib kiai neranginya ayat itu. Al-Baqarah 183. Artinya, kenapa Rasulullah menempatkan puasa di bulan Ramadan menempati posisi yang kelima sebagai tartibuz zikr, tertibnya penyebutan. Dan ulamanya sudah mengkaji, meneliti bahwa ayat yang paling sedikit ayat yang berkaitan tentang puasa. Itu yang pertama, penjelasan yang pertama. Mari kita cek lagi, teliti lagi, kaji lagi bahwa hadis ini diawali dengan kata bunia. Buniyal Islamu ala khamsin. Awalnya tuh bunia. Bunia artinya apa? Dibangun. Bisa saja Rasulullah bersabda arkanul Islam khamsah, bisa kan? Rukun Islam itu 5. Akan tetapi Rasulullah menyebutkan kata pertamanya yaitu bunia, dibangun. Islam dibangun di atas 5. Mari kita perlahan-lahan membahas sabda Rasulullah ini. Umpamanya saya menganalogikan begini. Rumah dibangun di atas titik-titik-titik. Apa titik-titiknya? Fondasi. Iya, berarti apa? Tidak mungkin ada rumah kalau tidak ada fondasi. Islam dibangun di atas 5, berarti 5 ini adalah fondasi. Fondasi keislaman kita akan kuat manakala fondasinya kuat. Maka yang harus diperhatikan, apa-apa 5 fondasi ini. Islam dibangun di atas fondasi. Fondasinya ada 5.
Ini yang harus kita pertahankan. Oh, ternyata pondasinya adalah syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Ini pondasinya. Supaya kokoh keislaman kita, maka harus dikokohkan pula pondasi yang 5 itu sebagai identitas, sebagai tugas kita, sebagai tupoksi kita menjadi orang Islam, menjadi muslim. Harus syahadat seorang muslim, harus sholat, harus zakat, harus haji bagi yang mampu, dan harus puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi perlu dimaklumi, perlu dimafhumi bahwa itu baru pondasi. Belum ada pintunya, belum ada jendelanya, belum ada gentengnya, atapnya, dan lain sebagainya. Masih pondasi. Ternyata dari syahadat sampai puasa ini baru sebatas pondasi, belum membangun rumah Islam yang megah dan mewah. Seakan-akan Rasulullah bersabda, wahai umat Islam, ini baru pondasi loh. Jangan berhenti ya, kamu harus meneruskan. Jangan malas-malaskan, jangan malas-malasan. Ada tugas lagi yang harus kamu kerjakan. Supaya apa? Supaya bangunan keislaman kamu megah dan mewah. Oh, ada orang berkata, saya menjadi muslim sejati. Kenapa? Karena saya sudah melaksanakan 5 rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, haji, terus puasa. Mas, itu baru pondasi saja. Tapi alhamdulillah pondasinya sudah dibangun. Iya. Syahadatnya kapan, Mas? Oh, syahadat saya berkali-kali. Karena apa? Karena nikahnya saya 4 kali. Nikah 4 kali berarti yang syahadat dulu. Waduh, ini hobi kawin, hobi nikah, hobi juga membaca syahadat. Iya. Sholat saya ya 5 waktu, zakat saya, puasa saya, haji saya berkali-kali juga. Itu jangan pede dulu, itu baru pondasi. Belum yang lain-lainnya, belum ada pintunya, belum ada jendelanya, belum ada temboknya, belum ada atapnya, belum ada apanya lagi nih, belum ada halaman depannya. Masih pondasi kok pede. Tapi alhamdulillah yang wajibnya sudah dilaksanakan. Ternyata apa yang harus kita kerjakan lagi? Oh, setiap rukun Islam itu ada sunnahnya. Sunnah-sunnah ini dibangun di atas 5 pondasi tersebut untuk membentuk bangunan Islam yang megah dan mewah. Cek dari yang kelima dulu. Yang kelima apa? Puasa. Kalau di sini ingat puasa. Puasa Ramadan. Ini rukun. Ini pondasi, ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Oh, banyak sekali. Puasa Senin Kamis, kemudian puasa Nabi Dawud. Wah, ini 1 berbanding 1 juta ya orang yang bisa melaksanakan puasa Nabi Dawud. Apa puasa Nabi Dawud? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ini saya aja yang pribadi saya, yang konon katanya Ustaz gak sanggup saya lambaikan tangan untuk melaksanakan puasa Nabi Dawud. Kemudian ada lagi puasa Ayyamul Bid, 3 hari di setiap pertengahan bulan. Ada lagi puasa Rajab, puasa Sya'ban. Ada lagi puasa apa lagi? Senin Kamis sudah. Kemudian puasa Nabi Dawud, puasa Muharram ada enggak? Puasa Rajab ada ya? Nah, banyak puasa-puasa. Kalau semakin banyak puasa berarti apa? Berarti dia sedang meneruskan pembangunan rumah Islam. Di atas pondasinya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi semakin orang banyak melaksanakan puasa sunnah, semakin dia rajin untuk membangun rumah bangunan Islam.
Mundur ke bawah setelah puasa Ramadan yaitu haji. Sunnahnya apa sunnahnya? Umroh. Umroh itu sunnah, haji itu wajib. Berarti orang yang sudah umroh dia membangun keislamannya, fondasinya adalah haji. Nah, ini lama-kelamaan rumahnya jadi nih, rumah Islamnya. Kemudian mundur ke belakang ke bawah yaitu zakat. Sunnahnya apa? Sedekah, sodakoh. Ayo sodakoh. Ada sodakoh subuh, ada apa sodakoh subuh? Ini yang dideklarkan oleh almarhum Syekh Ali Jabir, sodakoh subuh. Jadi sodakohnya pada waktu subuh. Emang kamu Ustaz nggak boleh sodakoh selain waktu subuh? Boleh. Di waktu zuhur boleh, di waktu asar boleh, di waktu malam boleh, boleh semua. Akan tetapi ada keistimewaan tersendiri ketika sodakoh pada waktu subuh, karena pada waktu itu ada 2 malaikat turun. Nah, yang satu mendoakan orang yang sedekah, satunya lagi malaikat yang mendoakan orang yang pelit, orang yang tidak sedekah. Malaikat mendoakan orang yang sedekah supaya diganti yang lebih baik. Berarti doanya malaikat makbul karena malaikat adalah makhluknya Allah yang tidak pernah berbuat maksiat, berbuat dosa karena tidak mempunyai hawa nafsu. Itu boleh sedekah subuh. Kemudian sedekah jariyah pas hari Jumat, Sayyidul Ayyam, rajanya hari itu hari Jumat. Bagi laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Alhamdulillah saya dari kecil sampai besar selalu berjamaah sholat. Kalau sholat Jumat kalau sholat Jumat saya selalu berjamaah. Kalau sholat yang lainnya jangan tanya kadang berjamaah kadang tidak. Iya, alhamdulillah, tahaddus bin ni'mah. Saya dari kecil sampai besar ini saya selalu berjamaah ketika melaksanakan sholat Jumat. Kamu berjamaah enggak ini? Alhamdulillah, sama-sama berjamaah. Iya, alhamdulillah. Nah, kotak masjid sedekah itu sunnah yang luar biasa. Ada kotak masjid lewat di sana. Orang ini Pak Haji ini nih, wiridannya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kotaknya sudah nyampe di depan, subhanallah, subhanallah. Kotaknya sudah lewat nih, alhamdulillah. Selamat nggak sedekah, masya Allah, Pak Haji, Pak Haji. Kemudian setelah zakat, sunnahnya adalah sedekah, sholat pun banyak sunnahnya. Sholat 5 waktu rukun wajib, sunnahnya rawatib, qobliyah, ba'diyah. Isya ada qobliyah ba'diyahnya, subuh qobliyahnya saja, zuhur qobliyah ba'diyah, asar qobliyahnya saja, maghrib ba'diyah. Ada yang mengatakan qobliyahnya juga ada, tapi lebih ditekankan ke ba'diyahnya. Jadi semua yang sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah lebih baik dikerjakan untuk membangun bangunan Islam yang megah. Jadi coba bayangkan, puasa Senin Kamis jalan, kemudian umrohnya dikerjakan, sodakohnya dikerjakan setiap hari, sholat sunnah rawatibnya dikerjakan, tahajudnya, hajatnya, taubatnya, istisqonya. Ini kondisional saja kalau istisqo. Kalau sholat tahajud kapan waktunya? Malam. Ada orang berpidato, begini pidatonya, ini menggebu-gebu tapi kurang ilmunya. Dalam rangka menghadapi krisis multidimensional ini, mari kita meningkatkan sholat tahajud siang dan malam. Waduh, sholat tahajud pada siangnya, padahal ayatnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili, bengi salat tahajud tuh, bukan siang. Jadi menggebu-gebu, semangat-semangat, ilmunya kurang.
Jadi sholat tahajud siang dan malam. Ini terlalu rajin orang itu tuh. Iya. Sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih. Kalau sholat mayit fardu kifayah. Ya. Sholat mayit berapa rakaat? 4 rakaat. Rajin lagi ini 4 rakaat. 1 rakaat 4 takbiran. Nah, pertanyaan muncul. Puasa Ramadan kan sunnahnya puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Kemudian haji sunnahnya umroh. Zakat sunnahnya sedekah. Salat 5 waktu banyak sekali sunnahnya, salat rawatib, salat apalagi tahajud, hajat, tasbih dan lain sebagainya. Tinggal rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatnya dibagi 2, syahadatut tauhid asyhadu an la ilaha illallah, syahadatur rasul wa asyhadu anna sayyidana Muhammad rasulullah. Sunnahnya apa? Ayo pemirsa, ada yang tahu enggak, sahabat-sahabat? Apa sunnah daripada syahadatut tauhid dan syahadatur rasul? Apa sunnahnya? Ternyata sunnah daripada syahadatut tauhid, sunnahnya adalah zikrullah, menyebut nama Allah. Dan syahadat rasul, sunnahnya adalah bersolawat kepada Rasulullah. Itu sunnahnya. Ini amalan sunnah yang luar biasa, yang paling hebat. Yang paling hebatnya ini sunnah di antara sunnah-sunnah Islam, rukun Islam yang lainnya adalah zikrullah dan wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Quran, wa zakarosma rabbihi fasalla. Wa zakarosma rabbihi itu zikir, fasalla itu solawat, bukan solat. Ini lagi menerangkan tentang sunnah daripada syahadat tauhid dan syahadatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata amalan-amalan sunnah dari rukun Islam, dari rukun Islam yang kedua sampai yang keempat ini masih tidak lulus sensor. Artinya masih kelayakan diterima atau tidaknya masih butuh perjuangan. Ketika kita melaksanakan sholat tahajud kemudian kita riya, bisa jadi pahalanya batal, hangus. Ketika kita sedekah niatnya riya, niatnya ingin dipuji, enggak jadi pahalanya. Senin Kemis kita puasa, enggak jadi pahalanya kalau disertai dengan niat riya. Kalau disertai dengan riya, sum'ah, ujub, artinya masih keserang pahalanya. Tapi ada amalan sunnah walaupun riya tapi tetap berpahala. Apa itu? Zikrullah dan bersolawat kepada Rasulullah. Iya. Sekarang pertanyaan, apa yang dimaksud dengan zikrullah? Zikrullah itu menyebut nama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah yang banyak. Kemudian untuk sholawatnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Para ulama menjelaskan bahwa satu-satunya amalan yang tidak ada gabuknya, apa gabuk itu bahasa Jawa, pasti jadilah kosong, yang tidak ada kosongnya, yaitu sholawat. Padahal keterangannya ada 2, zikir dan sholawat. Zikir itu menyebut Allah, sholawat bersolawat kepada Rasulullah. Dan sholawat itu dibagi 2. Ada sholawat yang maksurat, yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ada sholawat gubahannya para ulama. Semuanya bagus, semuanya istimewa, semuanya hebat-hebat. Yang penting kitanya mau sholawat apa tidak. Bahkan ketika ada orang yang membaca sholawatnya salah, dia memperoleh karomah, dia memperoleh kemuliaan dan keistimewaan.
Ada sebuah cerita ini, Kang Burhan. Ceritanya begini, ada seorang nelayan. Seorang nelayan itu biasanya mencari apa? Ikan. Kalau kiai biasanya mencari apa? Berkah. Berkah. Iya, ada lagi kalau mau balik nyarinya amplop. Saya kalau ceramah itu nggak butuh amplop, amplop dibuangin semua itu. Yang penting isinya. Seorang nelayan itu hobinya membaca sholawat. Kalau kita kan hobinya apa? Facebookan. Masya Allah, Ustadz hobinya ke Facebookan. Facebookan, WA-an, YouTuber. Ustadz hobinya seperti itu. Kalau nelayan itu hobinya apa? Membaca sholat. Harusnya Ustadz itu hobi membaca sholawat, membaca Al-Quran. Apalagi bulan suci Ramadan, Imam Syafi'i setiap bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali khataman. Itu Imam Syafi'i. Iya. Kalau Imam S. Arifin saya tidak tahu ini. Nah, seorang nelayan itu di pinggir kali, di pinggir sungai, sedang memperbaiki, menjahit jalannya yang sudah robek-robek, sambil mulutnya, lisannya tiada henti-hentinya bersolawat kepada baginda Sayyidul Wujud, Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi redaksi solawatnya ada yang salah, guys. Ini keluar guys. Iya. Apa redaksi solawatnya? Jadi solawatnya sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima, terus berulang-ulang. Ada rombongan ustadz lewat mau naik perahu, kemudian mendengar para ustadz itu solawat yang diucapkan, yang dibacakan oleh nelayan tadi sambil menjahit jaringnya yang sedang rusak lah, supaya benar kembali. Akhirnya ustadz itu menegurnya, mohon maaf Pak, bacaan sholawat Bapak itu salah. Oh iya Tad, di mana letak salahnya? Jadi begini ya Pak, punten, ini mah punten, bukan berarti menggurui. Harusnya Bapak jangan membaca solu, tapi sholli. Mungkin Bapak terpengaruh sama ayat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi baca sholawatnya sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ini khitabnya ke Allah. Kalau berdoa kan memohon kepada Allah, Allahnya satu. Jadi jangan sallu, tapi sholli. Oh, sholli alaihi wasallim taslima. Harusnya begitu Pak. Diinget-inget apa ya? Sallu bukan sholli. Awas, sallu bukan sholli. Nah, biasanya Allahumma sholli karena Allahnya satu. Ya Allah berikan rahmat ta'zim. Kalau shollu Allahnya banyak, atau nyuruh orang lain shollu, bersolawatlah. Jadi sholli alaihi wasallim taslima. Harusnya begitu Pak. Akhirnya rombongan ustadz naik perahu, naik kapal, melaju. Ini nelayan ini karena sudah tua, jadi santri tulen, jentul, kelamen, barlen, bubar kelamen. Ini ustadz ngomong apa tadi? Solu apa soli? Solu apa soli ya? Soli apa solu? Bentar, Kang Burhan, solu apa soli? Ya, yang bener soli. Jadi bingung ini si nelayan ini nih, yang ahli sholawat, yang hobi baca sholawat. Karena kebingungan, enaknya ditanyain lagi lah sama ustadz itu. Akhirnya tanpa pikir panjang, si nelayan ini berlari. Ternyata apa yang terjadi? Berlarinya mengejar rombongan ustadz tadi itu apa? Bisa berlari di atas air tanpa dia sadar. Luar biasa. Sambil manggil-manggil, Ustaz. Geremeng-geremeng ini. Kayak ada orang manggil, Ustaz. Kayak ada orang manggil, Ustaz. Begitu nengok ternyata ustadznya kami tenggengen. Apa ini bahasa Indonesia? Kami tenggengen ini. Terbelalak. Kenapa? Karena melihat pemandangan yang luar biasa, yang khariqul adah, yang melawan hukum-hukum alam. Ini sudah keistimewaan karomah. Hobinya yang membaca sholawat dapat karomah, dapat kemuliaan.
yaitu bisa berjalan di atas air. Ustaz, masih terbelalak saja, masih kami tenggelam saja. Ustaz, iya. Yang benar solu apa soli? Solu apa soli Ustaz? Cepetan. Ini Ustaz ini belum sadar ini. Belum sadar karena melihat orang yang bertanya bisa berdiri, bisa berlari di atas air sungai, air kali. Ustaz, solu apa soli? Cepetan ini, solu apa soli? Iya. Walau udah Pak. Bapak mau solu tah, mau soli terserah lah. Iya, udah hebat saya mah bisanya aja, nggak tahu saya mau hobi nggak baca sholawatnya. Ternyata ustadznya emang nggak hobi baca sholawat, nelayan hobi baca sholawat, malu-maluin aja nih ustadz nih. Jadi orang yang membaca sholawat salah tetap dapat keistimewaan, dapat keberkahan, dapat karomah karena selalu mendoakan supaya Rasulullah mendapatkan rahmat ta'zim, sedangkan Rasulullah sudah penuh rahmatnya, luberannya buat kita. Jadi itu keistimewaan tentang sholawat. Baik, itu pembahasan tentang hadis yang ketiga. Maka dibuka session pertanyaan. Maka Kang Burhan, kalau mau bertanya dibolehkan. Iya. Pernah tahu melihat ada sholat sunnah tahajud, sholat tahajud, sholatnya berjamaah boleh ya? Iya. Sholat sunnah tahajud berjamaah. Yaitu iya. Aja. Iya. Iya. Di bulan Ramadan ini iya. kebanyakan ada sholat malam. Iya. Iya. Ini ada yang melaksanakannya sholatnya berjamaah seperti sholat tadi. Iya. Oh iya. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu diantaranya adalah sholat sunnah tarawih, kemudian sholat sunnah witir. Nah, kalau sholat duha itu tidak dianjurkan untuk berjamaah, walaupun gerakannya sama. Jadi niatnya masing-masing. Begitupun ketika sholat tahajud, niatnya masing-masing. Jadi niatkanlah masing-masing, tapi boleh dikomandoi oleh imam supaya gerakannya tertib, enggak apa-apa. Sholat tasbih ada yang mengerjakan secara berjamaah, boleh. Sholat tasbih boleh. Iya. Di pondok pesantren Darus Surur itu setiap Jumat Kliwon melaksanakan sholat tasbih secara berjamaah, boleh dilaksanakan secara berjamaah. Ya, ada lagi pertanyaannya. Iya, bab haji. Iya, umrah. Tapi sekarang kebanyakan yang berangkat ke Makkah itu umrah dulu. Iya. Bukan haji. Iya, berarti mendahulukan sunnah daripada wajib. Iya. Masa membangun atas dulu daripada pondasi. Iya. Jadi nggak ada pondasinya ya. Iya. Jadi kalau kita untuk melaksanakan haji kan syaratnya istita'ah. Ketika istita'ah berarti dia mampu. Kalau tidak mampu ya sepanjang hidupnya, kalau sudah ada niat tapi belum sempat melaksanakan haji, nah ini ya mudah-mudahan bukan berarti keislamannya kurang, karena itu catatannya bagi yang mampu. Nah, kasusnya yang terjadi di Indonesia adalah, bahkan mungkin di seluruh dunia, jadi mendahulukan umrah daripada haji, mendahulukan sunnah daripada yang wajib. Karena kalau untuk haji kuotanya banyak banget, kemudian waktunya sama aja. Kalau haji kan waktunya sama, kalau umroh kan bebas. Karena sama, akhirnya tumpah semua dari berbagai penjuru dunia.
Karena tumpah semua, setiap pemerintah mengatur ada pemberangkatan jadwalnya. Sekarang itu nunggunya berapa tahun itu? 10 tahun apa 15 tahun? Nah, jadi bukan berarti berdosa, bukan berarti bangunan keislamannya tidak ada pondasinya, ada pondasinya, ada. Iya, kalau misalkan hajinya dibebaskan, umpama ngayal ini, umpama hajinya bebas jadi bulan apa saja, bisa jadi haji. Karena haji kan sama bulannya. Bulan apa? Dzulhijjah. Iya, ibadah kurban kan ya, sama semua. Nggak bisa hajinya bulan puasa, nggak bisa hajinya bulan Syawal, nggak bisa. Tapi kalau umroh bebas bulan apa saja. Lebih-lebih umrohnya pada bulan suci Ramadan. Enggak? Iya. Nah, ya. Yang membatalkan, kemarin kita sudah membahas, ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasanya itu sendiri. Kalau yang membatalkan pahala puasa ada 5. Yang pertama bohong, yang kedua adalah ghibah, yang ketiga adalah namimah, yang keempat adalah memandang dengan syahwat, yang kelima adalah sumpah palsu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali illal ju', kempong, wal 'atash, ngongsrong. Wah, bahasa Jawanya mantap nih. Kempong, ngongsrong. Lapar dan dahaga. Maka jangan mengerjakan 5 perkara supaya tidak membatalkan pahala puasanya. Sekarang pertanyaannya, apa saja yang membatalkan pahala, yang membatalkan puasa? Ada 9. Ini cepat sekali nih. Ini fikih praktis. Ada 9. Diingat-ingat terakhir ini ya pertanyaannya terakhir. Iya, serak. Ini nggak ada minumannya soalnya. Iya. Ada 9 pemirsa, guys, ada 9 yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke 5 lubang yang terbuka. Apa itu? Lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang jalan depan, lubang jalan belakang. Ada 5 ya. Sekarang satu-satu, mulut dulu. Saya mau tanya ke Kang Burhan, kalau memasukkan sesuatu ke dalam mulut, batal tidak puasanya? Ya, batal tidak puasanya? Batal. Nah, lihat dulu, memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu tidak membatalkan puasa, guys. Kenapa? Karena lihat dulu ditelan atau tidak. Selagi tidak dileg, ditelan. Selagi orang dileg, orang ditelan, maka puasanya tidak batal, pemirsa, sahabat-sahabat YouTuber. Jadi kalau batal itu misalkan apa, ngemut permen, permennya ditelan baru batal, es krimnya ditelan baru batal. Kalau permennya masih di mulut, es krimnya masih di apa ini, ditaruh di mulut, yang gak batal puasanya. Jadi enak ya, gak batal. Muncul pertanyaan, Bidasti setelah mengikuti pengajian berarti kangen warja, yang membatalkan puasa itu nelennya. Iya, ya udahlah pulang aja, ngajinya belum selesai. Ditanya sama anaknya, Mi, kalau nelen ludah puasanya batal enggak? Nah, cara Kang Anwar aja batal kalau nelen, batal sih. Akhirnya sepanjang hari ketika anaknya berpuasa, ludah saja, iduh, mbak sampai idue dikumpul anak lu ngember. Ini akibat ngajinya tidak selesai ini, belum waktunya selesai ngaji sudah pulang duluan ini. Iya. Terus boleh nggak kita menelan ludah? Boleh, dengan catatan ada 3. Ada 3 pemirsa. Yang pertama, ludahnya sendiri itu boleh ditelan. Kalau ludahnya orang lain gak boleh. Ngapain itu, jorok banget, ada ludah dikumpulin sampai 1 gelas aqua tuh, mayan.
skala kaku. Contohnya kok jorok banget, jangan yang jorok-jorok lah. Itu nggak mungkin kejadiannya seperti itu. Nggak ada manusia pengen nelan ludahnya orang lain, itu nggak ada. Apalagi kalau ada orang yang ngoleksi ludah dikumpulkan sama ini apa aqua gelas, nggak ada itu. Jember jember pisan. Terus bagaimana contoh kasusnya? Nah, yang romantis kan ada. Romantisme pengantin baru tuh ada. Masya Allah, Juhri kemana ini Juhri? Misalkan Juhri itu nikah, pengantin anyar, pengantin baru, nikahnya bulan Sya'ban. Masya Allah, lagi hot-hotnya ini. Ya, ketika memasuki bulan Ramadan, Juhri ini Masya Allah. Kan mohon maaf ya, ciuman itu nggak batal puasanya, nggak batal. Tapi di saat ciuman ada pertukaran apa? Pertukaran ludah. Masya Allah, takbir nggak ini akhi? Nah di saat itu Jo, kamu nggak boleh Jo nelen ludah, karena ludahmu sudah bercampur dengan ludah istrimu, itu nggak boleh. Itu kok contohnya ada orang ngoleksi ludah tuh, ngumpulin ludah di telan, kok contohnya jorok banget. Iya, maksudnya seperti itu. Kemudian ludahnya belum keluar dari area mulut. Kalau ludahnya sudah kesini, dijilat lagi, ditelan lagi, aduh jorok lagi. Kemudian ludah yang ketiga adalah ludahnya sudah bercampur dengan sesuatu yang lain, bercampur dengan es krim, bercampur dengan es kelapa, bercampur dengan jangan asem, sayur asem, bercampur dengan apa lagi nih? Iya, bekakak ayam. Iya, pedesan entok, Ustaz Abdurrahman, pedesan entok ya. Iya, kalau sudah bercampur maka menelan ludahnya bisa membatalkan puasa. Kalau masih murni, ludah-ludahnya sendiri tidak keluar dari area mulut, kemudian ludahnya belum bercampur dengan sesuatu yang lain, maka tidak membatalkan puasa walaupun menelan. Bisa dipahami? Nanti baru satu. Apa? Ya baru satu. Kemudian muncul pertanyaan, kan 9. Iya, 9 ya. Ada pertanyaan. Boleh nggak Pak Ustadz ketika berpuasa mau wudhu, kan sunnahnya wudhu itu kan berkumur-kumur. Boleh nggak? Ya boleh, itu disuruh walaupun derajatnya sunnah, tidak wajib berkumur-kumur, tapi kan disuruh, artinya dianjurkan. Boleh tidak? Boleh. Nah, lagi enak-enaknya berkumur, tiba-tiba ada geleding, ada petir, ada halilintar, dar, ketelen pemirsa, ketelen guys, ini airnya, ini batal nggak puasanya itu? Alhamdulillah, itu rezeki. Nggak batal, orang nggak sengaja. Jangan lupa maning, akhirnya setiap nunggu bau kumur-kumur, ini ada geledengnya nih, ada petir nggak ini? Iya. Nah, contoh kasus yang lainnya, misalkan ibu-ibu anaknya makan es krim lah, sisa dari anaknya. Nah, kata Kang Anwar kan makan es krim gak batal selagi tidak ditelan. Akhirnya ngemut-ngemut es krim, tiba-tiba diseruduk sama wirong. Tahu nggak wirong? Ya, wirong itu bibitannya tikus. Kaget nyel, akhirnya es krimnya tertelan. Batal nggak puasanya? Boten. Kenapa boten? Boten batal. Untuk kali ini batal. Kenapa batal? Karena suruh siapa main-mainan es krim itu, suruh siapa orang lagi puasa. Kalau berkumur-kumur disuruh sama agama, walaupun derajatnya mustahab, walaupun derajatnya dianjurkan, disunnahkan. Kalau main-main es krim permen itu disuruh siapa. Jadi berbeda, walaupun sama-sama ditelannya tidak sengaja. Hidung, ini masih satu, santai saja guys. Iya, hidung. Memasukkan sesuatu, entah itu air ke dalam hidung, itu bisa membatalkan puasa manakala melewati ini batas hidung ini. Kalau kemasukan air jadinya gerak panas. Nah, sekarang muncul pertanyaannya, kalau ngupil, pemirsa yang hobi ngupil, kalau bahasa Jawanya hobi ngorong, batal nggak puasanya?
tidak membatalkan. Ini kabar gembira. Ternyata lanjutkan yang suka hobi ngupil. Iya, yang penting ngureknya jangan sampai ke batas yang dalam-dalam bagian hidung yang paling dalam. Telinga pun memasukkan sesuatu ke dalam telinga bisa membatalkan puasa. Kalau ngorek telinga, ini batasannya lewat jari kelingking, ini nggak batal begini nih. Begini karena apa? Masih dalam posisi bagian telinga luar, kan masih bisa dilihat. Tapi kalau sudah masuk ke dalam pakai cotton bud itu sampai ke dalam bagian telinga yang paling dalam, itu bisa membatalkan puasa. Sudah, mulut sudah, hidung sudah, telinga sudah, jalan depan. Ketika jalan depan dipegang kemudian dimasukkan air, batal. Kemudian jalan belakang ini mules, pengen BAB tapi nggak keluar-keluar, makanya pakai obat namanya Mikrolak. Nah, ini nggak boleh nyebut merek, itu inisial saja tadi, Mikrolak itu inisial. Artinya dimasukkan Mikrolaknya ke dalam dubur supaya BAB-nya lancar, itu bisa membatalkan puasa. Itu baru satu. Untuk satu ini ada pertanyaan nggak? Ya. Iya. Iya, bisa membatalkan puasa dengan debu juga. Iya, maka harus diludahkan. Ayo ada lagi. Iya. Paham ya, untuk masalah memasukkan salah satu ke 5 lubang yang terbuka. Pertanyaan muncul, kalau lagi sakit mata, kemudian kita menggunakan obat tetes mata, apakah bisa membatalkan puasa? Batal nggak puasanya? Nggak batal, karena tidak disebutkan tadi keadaan mata itu bukan lubang yang terbuka. Begitupun ketika suntik nggak batal ini. Karena apa? Karena bukan lubang yang terbuka, kecuali ada catatan, suntikannya cairannya mengandung vitamin, mengandung suplemen yang bisa mengenyangkan, itu baru bisa membatalkan. Vaksin nggak membatalkan vaksin. Yang kedua, batalnya puasa adalah muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Umpamanya naik bis, pusing, blenger, mabuk, glogak, nggak batal. Lagi ngidam, muan lagi, glogak, nggak batal. Kemudian ini bau banget ya ini nih, atau orang yang biasanya suka mual-mual, suka muntah-muntah, jadi penyakit lah, mah, itu nggak batal puasa. Kalau disengaja supaya muntah, itu baru membatalkan. Tapi ingat, misalkan Kang Burhan mondok di Lirboyo, mau pulang ke Indramayu, naik mobil bis, di tengah perjalanan blenger, pusing, glogak karena nggak sarapan sih, lagi puasa, muntah. Nah, ingat ini, hati-hati. Ketika masih ada sisa unta-untahan di dalam mulut kita, kemudian kita menelannya, nah ludahnya sudah bercampur dengan bekas unta-untahan, itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena unta-untahan itu najis, maka jangan langsung ditelan ludahnya, tapi harus berkumur-kumur dulu, dibersihkan. Setelah habis berkumur-kumurnya, sudah selesai, tidak ada bekas airnya, bekas unta-untahannya, boleh menelan ludah, karena ludahnya sudah tidak bercampur dengan sesuatu yang najis. Itu baru 2. Paham gak? Ya. Ada pertanyaan gak? Iya. 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 Suruh wah. Iya. Reak. Iya. Iya. Kalau disengaja batal. Pokoknya sesuatunya kalau disengaja batal. Kalau untuk mengeluarkan dahak, reak, itu nggak batal. Ya harus dikeluarkan. Kalau mampu, dahak, reak itu harus dikeluarkan. Kalau tidak mampu, ditelan saja juga boleh. Nah, jadi kalau misalkan benar-benar disengaja supaya muntah, itu batal. Nah, kita teruskan lagi. Yang ketiga, yaitu bersenggama, bercocok tanam, kerja bakti. Wah, siang-siang bercocok tanam. Paham ya pemirsa? Bersenggama walaupun tidak keluar air mani, itu bisa membatalkan puasa. Untuk laki-laki
Ya minimal ini memasukkan kepalanya saja. Ya, sing pemirsa, kepalanya saja ini. Ada andas gede, ada andas cilik, ini kepalanya bocah cilik ya. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Kalau untuk perempuan sedikit saja memasukkan batal. Makanya kalau perempuan lagi membersihkan setelah buang air kecil, ini pakai ini saja, pakai perutnya tangan. Batinya epek-epek kalau bahasa pesantren. Ini nggak apa-apa, nggak membatalkan puasa. Ya kan Zuhri. Nomor 4-nya mengeluarkan mani dengan sengaja walaupun tidak bersenggama. Kalau yang tadi bersenggama walaupun tidak mengeluarkan mani, ini mengeluarkan mani walaupun tidak bersenggama. Pahamlah. Kemudian itu baru berapa itu? 5 ya? 1, 2, kemudian bersenggama walaupun tidak mengeluarkan walaupun tidak bersenggama. Nah ini yang kelimanya adalah apa? Haid. Ini bagi perempuan, alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah haid ini. Iya, belum pernah menstruasi. Kalau menstruasi kadang-kadang. Iya. Tiba-tiba puasa, 1 jam lagi jam 5 datang bulan, batal puasanya. Kemudian melahirkan, wiladah. Ketika melahirkan, baik melahirkan bayi ataupun bakal bayi, berarti apa? Bakal bayi, keguguran, itu bisa membatalkan puasa. Yang ke-7 adalah nifas. Nifas pun membatalkan puasa kalau nifas setelah wiladah. Yang ke-8 adalah hilang akal. Nah, hilang akal ini ada macam-macam, ada beberapa variasi, ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah gila. Misalkan umpama Lukman lagi puasa, tiba-tiba jam 12 gila pakaiannya dibuka jalan-jalan ini. Tiba-tiba jam 1 sadar lagi, itu batal puasanya. Ya, ini contoh saja, ini saya contoh, namanya Lukman, kebetulan. Ada lagi yang pingsan. Kalau pingsannya semenjak min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, pingsan aja, batal puasanya, nggak sah puasanya. Tapi kalau tiba-tiba jam 11 sadar, kemudian lihat matahari panas, pingsan lagi, maka puasanya tidak batal. Kalau tidur, misalkan tidur dari subuh sampai maghrib, itu tidak membatalkan puasa walaupun hilang akalnya. Ini kuat banget ini. Kerbau saja, kalau tidur itu ada bangunnya. Ini kok kuat banget ya. Tidurnya dari subuh sampai maghrib. Enggak batal puasanya, sah puasanya, enak kan? Tapi orang itu sedang latihan untuk menjadi mayit. Dan yang terakhir yang membatalkan puasa adalah murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Itu hal-hal itu 9 hal yang membatalkan puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah mengkaji kitab Al-Arba'in Nawawiyah, hadis yang ketiga ya. Dan kita juga sudah berdialog, bertanya jawab tentang masalah puasa, apa saja yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan hari ini aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantikan kelanjutan kajian Al-Arba'in Nawawiyah hadis yang ke-4. Tunggu episode yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.